Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Global Chess League Matchday ketiga, di mana tadi kita sudah melihat permainannya Praggnanandhaa yang mengantarkan timnya Magnus Carlsen menang atas timnya Levon Aronian. Sekarang gantian kita akan melihat timnya Ian Nepomniachtchi versus timnya Visy Anand, di mana timnya Ian Nepomniachtchi ini kalah telak dari tim Visy Anand dengan skor 6-11. Kemenangan dari tim Visy Anand ini didapat dari tiga pemainnya kawan, yaitu Leonid Dominguez mengalahkan Temur Rajabov saat pegang putih kawan, dan juga ada Bela versus Nino, ini pecatur wanita kawan, dan Andrei Esipenko berhasil mengalahkan Raunaq Sakhwani. Sedangkan satu-satunya partai yang dimenangkan oleh timnya Ian Nepomniachtchi adalah dari permainannya Tang Zoyi versus pemain Cina wanita lainnya yaitu Hou Yifan. Kita akan melihat satu partainya kawan, yaitu partainya Temur Rajabov versus Leonid Dominguez ini. Tadi di kolom komentar ada yang ingin melihat permainannya Richard Rapport, kebetulan bermain remis kawan melawan Nordibek Abdusattorov. Tapi kali ini kita akan ulas melihat permainannya Leonid Dominguez versus Temur Rajabov. Dominguez pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Dibalas Temur Rajabov dengan permainan Sicilia Defense. Jadi temanya hari ini adalah Sicilia Defense lagi kawan. Kuda F3, kuda C6 kawan, ada pion D4 seperti biasa, Sicilia terbuka baku hantam di peta D4. Selepas kuda F6 tentu saja kuda C3, dan tadi kita melihat permainan variasi klasikal dengan pion D6, tapi kali ini memilih dengan pion E5, variasi pelikan ataupun Sveshnikov kawan, dan kuda kebanyakan ke peta B5 atau langsung mundur ke peta B3. Memilih jalur utama kawan, kuda D lompat ke B5, baru sekarang pion D6 tentu saja untuk menghindari pergerakan kuda yang ingin melakukan skak. Memaksa pertukaran dengan gajah tadi kawan diambil balik oleh menteri, akan menahan raja sedikit agak lama di pusat, oleh karena itu langsung bermain dengan pion D6 ini, sekaligus juga buka akses bagi pengembangan gajah terang di beberapa langkah berikutnya. Dan pilihan utama di posisi ini gajah G5 dipilih oleh Leonid Dominguez. Masih jalur utama semua dimainkan oleh kedua pemain ini kawan. Nanti kalau sudah agak menyimpang saya akan tunjukkan alternatif lainnya. Selepas pion A6 kuda mundur ke A3, pion B5 tentu saja ancaman garbuan di langkah berikutnya kawan. Kuda ke D5 lompat menantang pertukaran, tidak mungkin diterima, menteri bisa jatuh, oleh karena itu gajah E7 masih di jalur utama sampai langkah ke-9 ini dari variasi Sveshnikov tadi pion E5. Dan di sini gajah pukul kuda F6 pilihan utamanya kawan, dan selanjutnya setelah diambil balik oleh gajah di peta F6 ini ada pion C3 untuk memberikan ruang bagi kuda manuver untuk mencegah pergerakan pion B4 juga, dan di sini baru rokade Rajabov diikuti kuda langsung manuver ke C2 untuk lebih aktif untuk backup kudanya nanti jika ada ancaman di peta D5. Dan di sini kawan beberapa pilihan utama bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya. Yang paling populer ini adalah gajah kawan ke peta G5 langsung untuk coba kontrol diagonal gelap ini, mencegah pergerakan rokade panjang yang biasa dilakukan putih dalam permainan Sicilia kawan, tapi memilih dengan langkah benteng B8. Tapi masih ada beberapa pemain yang memainkan benteng B8. Dan di sini langsung pion H4 kawan, mengorbankan pion, atau idenya seperti tadi untuk mencegah pergerakan gajah yang ingin kuasai petak gelap ini. Tentu saja pengorbanan semacam ini akan ditolak oleh hitam kawan karena resikonya sangat besar. Ada ancaman serius nanti kawan, gajah bisa jatuh, ada ancaman juga pada peta H7. Tentu gajah ini tewas, kalau tidak mau tewas cuma-cuma ya luncurkan saja, ambil pion F2 skak, setelah diambil balik pion H6, kalian dorong untuk mencegah ancaman skakmat. Oleh karena itu ditolak kawan, memilih melanjutkan pengembangan gajah terang E6, coba incar kuda, kuda lompat ke E3, backup saudaranya, dan di sini gajah mundur ke peta E7. Lanjut Temur Rajabov memberikan kesempatan bagi pion F5-nya mungkin, dan di sini pengembangan gajah terang D3, perkuat peta F5 kawan. Menteri naik ke D7, backup peta F5, koneksikan dua bentengnya, dilanjut dengan langkah gajah ditarik mundur ke peta C2. Mungkin berikan kesempatan bagi menteri naik, berikutnya rokade panjang atau rokade pendek, ya masih memungkinkan juga, tapi pion ini juga rentan jatuh kalau rokade pendek. Di sini gajah ditarik mundur ke peta D8, kenapa tidak langsung dorong peta F5 langsung? Ya tentu saja akan memberikan keuntungan bagi putih, simple pion pukul pion kawan, kalau diambil balik kalian akan rugi kualitas perwira jika dilanjutkan baku hantam terus menerus seperti ini kawan.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi menahan tidak bermain dengan pion F5 terlebih dahulu, gajah ditarik mundur ke petak D8. Berikan kesempatan kuda manuver ke petak E7 untuk mengeliminasi kuda di pusat yang sangat mengganggu. Menteri naik ke D3. Kuda E7, rokade panjang dipilih Leonard Dominguez. Dan selanjutnya gajah sikat kuda D5 terlebih dahulu, diambil balik dengan kuda. Barulah sekarang kuda pukul kuda, diambil balik menggunakan menteri, agar pion ini tetap menjaga peta F5 kawan dari kemungkinan pion ini didorong maju, agar juga diagonal ini tetap bisa digunakan. Kalau diambil balik menggunakan pion, maka diagonal ini sulit untuk digunakan lagi karena terblokade oleh pionnya sendiri dan memberikan kesempatan bagi hitam mendorong pion F5-nya. Oleh karena itu ambil balik menggunakan menteri dan pressure pion yang ada di peta D6. Di sini menteri G4 pilihan dari stockfish kawan, atau bergeser ke peta A7 tapi memilih mendorong pion B4. Diterima pion C pukul pion B4 dan harusnya langsung diambil balik kawan, tapi memilih menteri ke A7, melepaskan pion yang ada di peta D6, artinya membuat pengorbanan 2 pion. Apakah sedang mengincar peta F2? Kalaupun tadi benteng ambil pion yang ada di petak B4, menteri ambil pion D6, terjadi baku hantam perwira di sini dan benteng bisa ditarik mundur untuk antisipasi pion A6-nya kawan. Tapi memilih dengan menteri ke A7, di sini pion A3, perkuat posisi pion B4-nya, sudah tidak punya kesempatan ambil pion ini lagi kawan. Dan di sini tidak terburu-buru juga ambil pion yang ada di peta F2. Pion A5 bisa jadi salah satu pilihan kawan untuk bongkar pion-pion depan Raja Putih ini, tapi memilih dengan gajah B6. Raja bergeser ke B1, gajah yang ambil pion F2. Ada gajah B3, bersama menterinya coba tekan peta F7 agar benteng ini tidak meninggalkan pion F-nya kawan. Dan di sini juga membuka lajur C sesegera mungkin agar bentengnya juga segera bisa langsung menempati lajur C kawan. Dan Temur Rajabov menarik mundur gajahnya ke D4 untuk memutus koneksi antara benteng menteri kawan. Dan terlihat di sini menteri bisa saja ambil pion ini, tapi dia meninggalkan kontrol peta A5, pion siap didorong oleh hitam. Memilih dengan benteng C1, ada pion A5, membuat langkah pengorbanan pion kawan. Diterima dengan cara pion B pukul pion A5, menteri A6, awas ada ancaman skak di peta D3, raja naik ke peta A2, di sini menteri ke E2. Ada benteng B1 untuk menjaga pionnya kawan dari ancaman skak mat. Kalau benteng ini blokade di baris kedua kawan, menteri akan berkorban ambil benteng. Diambil balik oleh gajah. Nah, inilah efeknya kawan. Nanti ada windmill attack kawan. Kalau raja bergeser ke B1, diikuti lagi benteng bergerak ke B2 skak. Kalau raja bergeser ke C1, bisa diikuti benteng C8 skak. Kalau sekali lagi bergeser ke sini kawan, maka benteng di sini juga bisa jatuh. Kali ini ikuti benteng melakukan skak, tinggal putih hanya mempunyai menteri saja nanti. Tentu keuntungan besar bagi hitam. Oleh karena itulah dengan benteng B1 menjaga pion B2. Diikuti raja bergeser ke H8. Di sini juga ada kesempatan benteng B ini langsung digeser ke lajur C kawan untuk diangkat mengusir menteri nanti. Coba eliminasi pion yang di sini. Tapi menggeser raja ke peta H8, sepertinya rencana dari Temur Rajabov akan menggunakan benteng F yang digeser ke lajur C agar nanti juga tidak kena tempo pukulan terhadap peta F7 ini kawan. Benteng HC1, ada benteng FC8, pilihan terkuat lainnya adalah menteri ambil pion G2 terlebih dahulu kawan, tapi menggeser benteng FC8. Terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu skak, diambil balik oleh benteng. Baru di sini menteri ambil pion F7 dan ada pion H6, berikan ruang lebih bagi pergerakan raja. Dan di sini dihentikan dengan pion H5. Ada benteng A8, pion didorong, diserahkan di peta A6, diambil oleh menteri. Giliran benteng F1, berikan dukungan bagi menterinya kawan. Di sini menteri mundur ke C8. Persiapan untuk mengajak pertukaran menteri dan membantu pertahanan rajanya. Di sini menteri G6, berikan ruang bagi benteng ancaman skak mat. Terlebih dahulu pion didorong maju kawan, blokade diagonal ini agar tidak ada masalah pada petak-petak terang nanti. Terlebih dahulu benteng F7 ancaman skak mat. Menteri G8 lindungi pion, baru sekarang gajah ambil pion D5 ancam benteng. Benteng bergeser ke B8 juga memberikan ancaman pada petak B2, pion didorong 2 petak ke B4. Setelah benteng C8 ada benteng C7, discover pada menteri dan juga persiapan pertukaran benteng mungkin di langkah berikutnya.
Di sini ada menteri bergeser ke F8. Setelah menteri F7, Temur Rajabov menyerah di langkah ke-40. Jelas, langkah berikutnya adalah ancaman skakmat kalau menteri ini menghindar kawan. Dan kalaupun nanti benteng tidak menghindar, ya benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Dan skakmat juga, kalaupun benteng ini digeser, ambil contoh ke lajur B kawan, ya menteri pukul menteri akan dilanjutkan oleh putih, diambil balik oleh benteng hitam. Tapi putih masalahnya punya 2 pion bebas yang jika dilanjutkan tentu bisa membuat putih menang. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, masih cukup panjang juga permainan jika dilanjutkan. Tapi sudah jelas kalian bisa melihat ada 2 pion bebas yang ada di sisi kiri ini. Oke, itulah kawan salah satu partai antara timnya Ian Nepomniachtchi versus timnya Visy Anand, di mana Visy Anand unggul atas timnya Ian Nepomniachtchi dengan skor telak kawan 6 poin berbanding 11 poin. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.